Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ibu akhirnya bisa membuat video pembelajaran untuk mapel biologi ya. Semoga seterusnya Ibu bisa membuatnya. Ya, untuk pertemuan pada kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, maka sekarang kita mempelajari struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Baik, kita mulai ya. Nah, yang pertama, jaringan pada hewan dan manusia. Seperti yang kita tahu, jaringan merupakan kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama gitu ya. Jadi semua seluk-beluk tentang jaringan itu dikaji khusus dalam cabang biologi yang disebut dengan histologi. Ini histologi gitu. Jaringan pembentuk organ manusia dan hewan terdiri atas jaringan embrional yang pertama, lalu jaringan epitel, jaringan otot, jaringan syaraf, jaringan penyokong. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama tentang jaringan embrional. Nah, kalau nggak salah di struktur dan jaringan tumbuhan juga ada kan ya jaringan embrional gitu ya. Masih ingat? Ya, mudah-mudahan masih ingat gitu ya. Jaringan embrional merupakan jaringan muda yang sel-selnya selalu mengadakan pembelahan. Merupakan hasil pembelahan dari sel zigot. Nah, proses terbentuknya jadi awalnya dari embrio, sel-sel penyusunnya lalu mempunyai bentuk yang sama. Namun dalam perkembangan selanjutnya sel-sel tersebut akan membelah dan mengalami perubahan yang bermacam-macam bentuk maupun fungsinya. Nah, ini dikenal dengan spesialisasi. Hasil dari proses spesialisasi tersebut antara lain dihasilkan lapisan jaringan embrional. Nah, berdasarkan jumlah lapisan embrionya, hewan itu dibagi menjadi dua jenis gitu. Yang pertama hewan diploblastik, yaitu hewannya embrionya terdiri atas dua lapis. Contohnya Coelenterata tidak mempunyai mesoderm. Dan yang jenis yang kedua adalah hewan triploblastik, yaitu hewan yang embrionya terdiri atas 3 lapis. Tri kan 3 gitu. Contohnya cacing tanah, siput, arthropoda, dan chordata. Lapisannya yaitu exoderm, lapisan paling luar, mesoderm, lapisan tengah, dan yang ketiga adalah entoderm, lapisan dalam gitu. Jadi bedanya kalau yang diploblastik yang 2 lapisan tidak ada mesoderm, dan ini ya tidak ada mesoderm, tapi kalau triploblastik ada lapisan tengahnya gitu atau ada mesodermnya. Nah, jadi yang pertama lihat dulu pengelompokan jaringan hewan di sini dibagi menjadi 4 ya. 4 ini. Yang pertama ada jaringan epitel, lalu ada jaringan ikat. Jaringan epitel, ikat, jaringan otot, dan jaringan syaraf gitu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah jaringan epitel. Jadi jaringan epitelium itu artinya jaringan yang tersusun atas sel-sel epitelium yang bentuk, ukuran, dan fungsinya sama. Begitu pula jaringan syaraf, jaringan yang tersusun atas sekumpulan neuron yang bentuk, ukuran, dan fungsinya itu sama. Jadi kalian jangan lagi punya pemikiran atau punya pemahaman kalau mau menggambar jaringan, tapi yang digambarnya hanya satu sel. Namanya jaringan berarti kan beberapa dari sel gitu. Nah, untuk menghafal jaringan di tubuh manusia ini, katanya si penulis ini punya cara yang menghafal yang mudah, yaitu pegang lengan kalian ya, amati sebentar, kemudian sentuh. Apa yang bisa kita analisa? Nah, kalau kita lihat lengan kita itu yang pertama dilindungi oleh kulit. Nah,
kulit itu atau bagian dari luar itu itulah yang disebut dengan jaringan epitel. Nah, yang paling luar itu adalah jaringan epitel. Nah, lalu kita bayangkan misalkan nih, jika jaringan epitel itu kita kelupas gitu, berarti kulitnya gitu. Misalkan mungkin kalian pernah mengalami gitu ya, jatuh terpeleset atau apa sampai kulit kita itu terkelupas. Nah, pastinya kan kelihatan daging. Nah, itu pasti jaringan otot karena daging itu sekumpulan sel otot. Nah, ingat ya, daging sekumpulan sel otot gitu. Lalu apabila daging yang kita terlihat karena epitelnya terkelupas, akan kita kelupas pasti rasanya sakit, ya kan? Jatuh kita sakit, apa sih? Kena irisan pisau kita sakit. Itu kenapa? Karena adanya jaringan syaraf gitu. Meskipun sakit tetap kita lakukan, ya pasti berdarah, itu pasti jaringan darah. Nah, jaringan darah di sini sebagai jaringan penyokong. Jika sudah keluar darah, tetap daging dikelupas, maka akan terlihat tulang. Nah, tulang itu adalah sekumpulan jaringan tulang. Ini sama seperti darah tadi sebagai jaringan penyokong atau pendukung gitu ya. Begitu seterusnya sampai terlihat jaringan lemak, memutuskan jaringan ikat dan lain-lain gitu. Jadi ya, ternyata lengan kita ini terdiri dari beberapa jaringan gitu ya, banyak sekali gitu ya. Pertama yang paling luar jaringan epitel, setelah jaringan epitel kalau kita kelupas terlihat daging di sana, adalah jaringan otot gitu ya, sekumpulan sel-sel otot. Terus kalau kita sakit itu berarti ada jaringan syarafnya. Terus kalau kita teriris pisau itu keluar darah, berarti ada jaringan darah gitu ya. Masya Allah ya. Kita lanjutkan. Nah, fungsi. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah jaringan epitelnya dulu. Fungsi dari jaringan epitel itu tergantung dari posisi jaringannya. Jadi fungsinya antara lain ada yang sebagai pelindung, ada yang sebagai alat sekresi. Sekresi apa? Berarti pengeluaran kan ya. Keluaran. Dan ada pula yang sebagai alat penerima impuls. Pernah kan kita kalau dicubit sakit gitu ya, kalau kena panas ya rasanya panas gitu ya. Nah, itu sebagai alat penerima impuls gitu. Lalu ada juga sebagai alat penyaring atau filtrasi, sebagai alat absorpsi atau penyerapan, dan sebagai alat respirasi. Ya, mungkin di slide selanjutnya akan dibahas. Ya, yang pertama jaringan epitel. Jaringan epitel di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan epitelium sederhana, dan di sini ada yang kedua adalah jaringan ya Allah, ini suaranya berisik motor. Mohon maaf ya. Yang kedua adalah jaringan epitel berlapis. Kita lihat di sini epitelium sederhana ada 3 jenis gitu. Jadi epitelium pipih, jaringan epitel pipih, jaringan epitel kubus, jaringan epitel batang. Kalau yang berlapis di sini bisa kita lihat bagian-bagian yang termasuk adalah epitel pipih berlapis, epitel kubus berlapis, batang berlapis, dan transisional gitu ya. Ini sepertinya berlapis-lapis gitu ya, bertumpuk gitu. Kita lihat seperti apa wujudnya atau gambarnya dari masing-masing jaringan epitel ini. Ya, di sini dibagi bagian dulu tentang jaringan otot. Kalau jaringan otot terbagi menjadi 3, ada otot polos, otot rangka, dan otot jantung ya. Nah, ini dia yang Ibu tadi sebutkan ya, macam-macam atau gambar-gambar dari jaringan epitel. Di sini ada epitelium pipih selapis, kubus selapis, batang berlapis, epitelium pipih berlapis. Ini tadi yang apa?
yang dulu apa lagi deh, jaringan epitel lapis gitu ya, epitelium batang selapis, epitelium kubus berlapis, dan epitelium transisional. Nah ini yang pertama, jaringan pipih selapis. Epitel selapis pipih, ya ini kebalik-balik sih nulisnya ya, terdiri dari satu lapis saja gitu, dan selnya berbentuk pipih ya, seperti yang kalian lihat di gambar ini gitu. Lokasinya ada di pembuluh limfe, endotel, kapsula glomerulus, alveoli, peritoneum, pleura, perikardium gitu ya. Ini kayaknya ada di paru-paru nih kalau menurut ibu ya, pleura, alveoli gitu ya. Dan fungsinya fungsinya itu adalah untuk difusi dan filtrasi gitu ya. Pipih selapis gitu, ini kan cuma ada selapis gitu maksudnya ya. Yang selanjutnya, nah seperti ini. Yang selanjutnya, epitel pipih berlapis banyak. Epitel berlapis pipih sebenarnya tidak semuanya berbentuk pipih. Yang berbentuk pipih itu hanya pada sel sebelah atasnya saja. Sel pada lapisan terbawah dapat berbentuk silindris. Lokasinya ada di epidermis, ada di vagina, ada di mulut, ada di esofagus, ada di saluran anus, dan ada di ujung uretra. Fungsinya untuk proteksi gitu. Nah ini gambar lebih jelasnya lagi gitu ya. Jadi tadi kan disebutkan sebenarnya tidak semuanya berbentuk pipih, hanya pada bagian atas saja. Nah ini kan bagian atas bisa kita lihat berbentuk pipih, tapi ternyata di bawahnya ada yang berbentuk silindris, ini nih silindris gitu. Lalu yang selanjutnya adalah epitel kubus berlapis. Epitel kubus berlapis atau selapis terdiri dari satu lapis sel dan selnya berbentuk seperti kubus. Itu lokasinya ada di tubula ginjal, saluran kelenjar ludah, kelenjar keringat, permukaan ovari, permukaan dalam lensa mata, dan sel-sel berpigmen dari retina. Fungsinya untuk sekresi dan absorpsi, jadi untuk pengeluaran dan penyerapan ini. Nah ini ya, jadi ternyata bentuknya memang seperti kubus gitu ya, ini itu ya, kotak-kotak. Oke, yang selanjutnya, epitel kubus berlapis banyak gitu kan. Kalau tadi cuma selapis yang berbentuk kubusnya, di sini epitel berlapis kubus jarang ditemukan pada tubuh gitu. Jadi adanya hanya di kelenjar keringat, kelenjar minyak, kelenjar tiroid, ovarium, dan zakar gitu. Fungsinya untuk sekresi dan ekskresi gitu. Ya ini sepertinya lokasinya tuh kebanyakan di kelenjar gitu ya, kecuali di sini ini alat reproduksi wanita dan ini alat reproduksi laki-laki gitu. Maaf bukan deh, ini sel penghasil, ovarium itu penghasil sel telur, kalau ini penghasil sel sperma pada laki-laki gitu ya. Ini gambarnya lihat, bisa kita lihat seperti ini. Bentuknya seperti kubus berlapis banyak, berarti ini karena memang banyak lapisannya gitu, ada berapa lapis gitu ya di sini. Kalau tadi cuma selapis, ini lapisnya banyak sekali gitu. Kalau ini yang selanjutnya adalah epitel silindris selapis, berarti cuma ada satu lapis, terdiri dari satu lapis sel dan selnya berbentuk silindris atau torak. Lokasinya ada pada lambung, usus, kelenjar pencernaan, kantong empedu, saluran uterus, dan rongga hidung. Fungsinya sebagai sekresi dan absorpsi gitu. Ini gambarnya.
Nah, diperjelas lagi seperti ini, silindris ya, dan cuman ada satu lapis gitu. Ini gambar hasil dari mikroskop sepertinya, dan ini sesudah digambarkan ulang, kurang lebih seperti ini gambarnya. Yang selanjutnya, epitel silindris berlapis banyak. Nah, ini jarang ditemukan, jadi paling banyak terdiri dari 2 lapis saja. Itu lokasinya saluran kelenjar ludah, saluran kelenjar susu, uretra, laring, faring, langit-langit, mulut. Fungsinya sekresi dan pergerakan. Ya, ini katanya cuma 2 lapis saja gitu ya. Ini 1, 2 gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah epitelium silindris berlapis semu. Banyak semu, maaf. Lokasinya adalah di sel-sel bersilia. Bersilia itu apa ya? Biasanya yang berekor gitu kan kalau nggak salah. Lalu di ductus epididymis, vas deferens, membran mukosa, saluran pernapasan, tuba eustachius. Sedangkan yang terdapat pada uretra laki-laki sel-selnya tidak bersilia. Berarti bisa kita simpulkan kalau pada uretra laki-laki epitelium silindrisnya itu sel-selnya tidak bersilia. Kalau yang di perempuan selnya bersilia. Fungsinya proteksi, sekresi, dan pergerakan zat. Nah, ini. Nah, bersilia ini tuh kayak rambut-rambut gitu. Bulu-bulu halus gitu. Lalu yang selanjutnya, kayaknya ini yang terakhir gitu ya. Epitel transisional. Pada epitel ini strukturnya mirip epitel berlapis gepeng, tapi pada lapisan atasnya terdapat lapisan sel yang berbentuk payung atau sel payung. Sel payung ini keadaannya regang. Dalam keadaan regang akan memipih, misalnya dalam keadaan saluran terisi penuh. Lokasinya di saluran kencing, kandung kemih, ureter, ginjal. Fungsinya memungkinkan perubahan dalam bentuk. Nah, seperti ini. Ya, pada lapisan atas katanya bentuknya seperti payung, agak memuncak gitu ya di atasnya gitu. Dan sel payungnya itu katanya akan dalam keadaan regang akan memipih. Itu. Fungsinya proteksi terhadap perubahan volume organ. Ini ketika di sini tidak merentang, dan ini ketika merentang. Jadi lebih memadat gitu ya, bisa dikatakan seperti itu, lebih memadat. Oke, sampai sini dulu mungkin ya pembelajaran kali ini ya. Jadi mohon dibaca lagi, disimak baik-baik dan dicatat gitu ya di buku catatan kalian tentang macam-macam jaringan epitel. Insya Allah minggu berikutnya ada latihan gitu ya tentang jaringan, maka silahkan dicatat dengan baik gitu dan dipahami lagi, cari buku referensi yang lain gitu ya. Oke, semangat ya anak-anak belajar dari rumahnya. Sampai sini dulu, kita lanjutkan untuk materinya minggu depan tentang jaringan ikat. Minggu depannya lagi gitu ya tentang jaringan ikat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.